Saya membaca sebuah artikel. Artikel ini adalah ini artikel tentang sesuatu yang terjadi, pembelajaran dan penelitian yang terjadi di Israel, saudara. Jadi ada penelitian yang mereka sedang meneliti keputusan-keputusan dari hakim kepada narapidana dalam memberikan pembebasan bersyarat. Kalau di sini sebutnya parole. Parole itu, pembebasan bersyarat itu misalnya seseorang melakukan tindak kriminal, kejahatan lalu dihukum 20 tahun. Terus di tahun yang ke-10 mereka bisa menghadap hakim dan minta untuk diberikan pembebasan bersyarat. Dan hakim itu akan mereview kasus mereka dan kadang-kadang hakim menolak permintaan mereka, kadang-kadang mereka menerima permintaan mereka. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 1000 keputusan yang dibuat oleh hakim yang ada di Israel. Menariknya gini, saudara. Mereka mempelajari bahwa ada pattern, ada pola, ternyata ada kebiasaan di mana kebanyakan kasus di pagi hari itu lebih banyak yang diterima. Nah, semakin siang dan semakin sore banyak kasus yang ditolak. Bahkan di pagi hari kasus yang diterima itu bisa mencapai 70%, 65 sampai 70%. Tapi semakin siang dan semakin sore persentasi itu menurun. Nah, ternyata mereka menemukan gini, ada sesuatu yang namanya decision fatigue, yaitu kita kelelahan dalam mengambil keputusan. Setiap hari kita membuat banyak sekali keputusan, ya kan? Nah, makin siang dan makin sore setelah kita mengambil banyak keputusan itu sudah menguras banyak tenaga kita, sudah menguras banyak mental kita, saudara. Makanya ada yang namanya decision fatigue. Kita kelelahan dalam mengambil keputusan. Saya nggak tahu Anda pernah nonton film atau klip video di YouTube gak? Di mana misalnya direktur sebuah perusahaan atau CEO sebuah perusahaan, dia cerita tentang rutinitas dia setiap hari. Anda selalu akan dengar para top eksekutif ini ketika mereka datang ke kantor, biasanya mereka akan tackle, mereka akan menyelesaikan keputusan-keputusan yang paling penting. Meeting-meeting yang paling penting dilakukan di pagi hari. Makin siang dan makin sore itu adalah untuk meeting-meeting yang gak terlalu penting atau keputusan-keputusan yang gak terlalu penting. Nah, saya gak tahu Anda dari tadi nyatet gak nih apa yang saya ceritain. Anda tahu gak maksudnya apa? Mestinya Anda berterima kasih sama saya pada pagi hari ini. Karena sekarang Anda bisa tahu kapan untuk minta naik gaji, saudara. Pastikan Anda minta naik gaji di pagi hari, saudara. Ya kan? Buat cowok-cowok single di tempat ini, pastiin kalau mau ngajak cewek ngedate, nanyanya di kapan? Di pagi hari. Istri-istri yang mau mobil baru dari suami, pastiin Anda mintanya di pagi hari. Jangan nunggu suami Anda pulang kerja, dia udah stres, dia udah mumet, bawaannya marah-marah, saudara, pasti gak dibeliin. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi serial khotbah kita yang kita beri judul I Have Decided. Di tahun baru biasanya orang membuat keputusan-keputusan baru. Kita nyebutnya New Year's Resolution, ya kan? Ada kebiasaan yang kita mau stop, ada kebiasaan yang kita mau mulai, ya kan? Itulah New Year's Resolution, saudara. Jadi kita membuat keputusan-keputusan dan komitmen-komitmen yang baru. Anda tahu gak bahwa setiap hari kita rata-rata nih manusia itu membuat keputusan sebanyak 37.000 keputusan. Rata-rata, saudara. Mungkin jangan-jangan yang disebut tadi decision fatigue atau kelelahan dalam membuat keputusan itu real, saudara. Mungkin emang benar-benar ada. Nah, anyway, dalam serial khotbah ini kita membahas beberapa hal. Kita rasa penting buat kita mengawali tahun 2025 ini untuk membuat keputusan-keputusan yang penting. Minggu lalu kita membahas tentang satu keputusan yang menurut saya paling penting buat kita semua. Minggu lalu kita bahas ini, I have decided to follow Jesus. Saya memutuskan untuk mengikuti Yesus dalam hidup ini. Minggu depan kita akan membahas tentang ini, saudara. I have decided to stop dwelling in the past. Saya memutuskan untuk berhenti hidup di masa yang lalu. Ya kan, kita gak mau hidup di masa yang lalu. Kita gak mau hidup dalam penyesalan. Karena Tuhan berjanji bahwa He gonna make all things new. Dia akan memperbaharui segala sesuatu. Tuhan berjanji, behold the old has passed and the new has come. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan tiba. Itulah janji Tuhan. Anda pernah dengar janji Tuhan? Di firman Tuhan yang seperti itu?
Nah, di minggu terakhir dari seri khotbah ini pas dengan anniversary gereja yang ke-13, kita akan membahas ini saudara. I have decided to love my church community, my church family. Aku memutuskan untuk mengasihi keluarga atau gerejaku di tempat ini. Nah, hari ini ada satu keputusan yang gak kalah pentingnya. Hari ini kita akan bahas ini. I have decided to take responsibility. Aku memutuskan untuk bertanggung jawab, saudara. Salah satu bentuk dari kita tidak mengambil tanggung jawab, tidak bertanggung jawab adalah kebiasaan kita dalam blaming atau menyalahkan. Menyalahkan situasi lah, menyalahkan orang-orang sekeliling kita lah, menyalahkan ini, menyalahkan itulah. Ternyata kebiasaan menyalahkan itu adalah bentuk dari kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, saudara. Kebiasaan menyalahkan adalah kita menolak untuk mengambil tanggung jawab. Gini deh, saya yakin cerita-cerita kehidupan yang menginspirasi Anda dan saya adalah cerita-cerita kehidupan yang kayak gini. Misalnya ada seseorang nih yang lahir gak punya apa-apa. Ya kan, dari keluarga miskin, dari daerah terpencil. Mereka mungkin broken home, gak punya papa, gak punya mama, atau perceraian terjadi pada orang tuanya, gak punya banyak. Usaha berkali-kali gagal, saudara. Tapi meskipun orang ini mengalami berbagai macam hal dalam kehidupannya, tapi dia gak menyerah. Dan akhirnya, dia mengalami kesuksesan dalam kehidupan. Bukankah itu cerita-cerita yang menginspirasi Anda? Benar kan? Bahkan ini adalah tipe-tipe film yang Anda dan saya suka tonton. Ini adalah cerita-cerita kehidupan yang kita senang dengarnya, saudara. Tapi sebaliknya, Anda pernah gak terinspirasi sama orang yang ceritanya begini, saudara? Kamu tahu gak alasan kenapa saya gak berhasil? Ya itu tuh gara-gara pemerintah tuh. Itu presiden yang baru tuh yang terpilih tuh. Gara-gara dia naik jadi presiden, makanya hidup gue kayak gini. Ya kan? Alasan gue gak berhasil karena mungkin sistem pendidikannya jelek tuh. Ya kan? Job market lagi sepi, lapangan pekerjaan lagi sepi. Alasan saya gak berhasil dalam hidup saya, coba kalau gue lahir dari keluarga orang kaya kayak teman gue. Ya kan, mau kerja dimodalin. Ya kan? Ketika Anda dengar-dengar cerita kayak gitu, Anda terinspirasi gak sih? Semuanya salah orang. Kenapa dia gak berhasil? Kenapa dia gak bisa dalam kehidupannya? Karena semuanya salah orang, gak pernah salah dia, saudara. Dan ketika kita dengar seperti itu, kita gak terinspirasi, saudara. Iya kan? Anda ngerti kan maksudnya? Nah, ternyata kita temukan bahwa kebiasaan manusia dalam soal menyalahkan orang lain, itu sudah ada sejak awal mula penciptaan. Bahkan waktu saya ngomong gini, beberapa dari Anda udah tahu saya mau ngomong kemana nih, saudara. Tapi saya akan ceritakan kepada anyway. Di cerita awal mula penciptaan, Tuhan menciptakan manusia pertama namanya Adam. Lalu Tuhan memberikan Adam istri namanya Hawa, saudara. Tuhan bilang gini sama mereka berdua. Semua dalam taman ini kamu boleh nikmati. Kamu boleh makan, pokoknya nikmatin aja lah. Udahlah hidup nikmatin. Saya cuma punya satu permintaan, kata Tuhan. Kalian nih cuma punya satu tanggung jawab. Itu ada pohon di tengah-tengah taman. Buahnya jangan dimakan, kata Tuhan. Anda pikir sama saya sebentar. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, saudara? Tuhan yang memberikan kelimpahan. Semua kamu boleh lakukan. Aku cuma minta satu hal aja, kata Tuhan. Tapi namanya manusia, sejuta hal boleh dilakukan. Satu yang gak boleh dilakukan, dia akan pilih lakuin yang gak boleh, saudara. Ya kan? Akhirnya waktu wanita itu, si Hawa itu makan buah yang gak boleh dimakan itu. Terus wanita ini dioperin ke suaminya. Suaminya makan juga, saudara. Abis mereka makan, Tuhan cari mereka. Kita baca yuk ceritanya yuk. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu di sini laki-laki itu, saudara. Dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan cariin Adam, kamu di mana? Lalu Tuhan bilang gini, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan itu. Tuhan tahu, saudara, mereka makan. Tapi Tuhan masih tanya, apakah engkau makan buah yang aku gak bolehin kamu makan?
Berapa banyak dari Anda yang tahu respon dari Adam? Anda tahu bagaimana respon Adam? Adam bilang gini, saudara. Iya Tuhan, aku bertanggung jawab penuh atas perbuatanku. Beberapa dari Anda senyum-senyum, saudara. Karena Anda tahu bukan ini yang Adam, bukannya responnya Adam, saudara. Ya. Ini respon Adam sebenarnya. Manusia, laki-laki itu menjawab apa, saudara? Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ini salahnya perempuan itu. Gara-gara dia saya makan buah itu. Oh, you know what, God? It's actually your fault, God. Ini salahnya Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya istri yang kayak gitu? Makanya gara-gara dia saya jadi makan buahnya, saudara. Saya mau cerita sama Anda ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, saudara. Bulan Mei ini 14 tahun saya menikah sama Nana, saudara. Tiap kali kita berantem, tiap kali kita berargumentasi, saya nggak pernah salah, saudara. Menurut saya nggak pernah salah, saudara. Menurut saya yang salah selalu dia, ya kan? Kita namanya manusia udah paling jago lah yang namanya blame game, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu Tuhan tanya, oke, wanita itu yang kasih kamu buah. Akhirnya Tuhan mendatangi wanita itu, saudara. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab perempuan itu, Anda bantu saya, 1, 2, 3. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan, saudara. Hawa, apa yang kamu perbuat? Kenapa kamu buat itu? Tuhan, ular yang kamu taruh di dalam taman itu, dialah yang memperdayakan aku sehingga aku makan buah itu. Ternyata kebiasaan kita dalam melemparkan tanggung jawab, menyalahkan, saudara, itu sudah ada dari sejak awal. Saya kasih Anda bonus sedikit nih hari ini, karena dingin-dingin Anda masih ke gereja ya. Saya kasih Anda bonus. Ada begitu banyak orang yang yang meremehkan kitab Kejadian. Ada begitu banyak orang yang bahkan mungkin menertawakan kitab Kejadian. Ya enggak scientific lah. Wah, secara sains ini enggak beginilah, ya kan? Apa benar ular bisa ngomong? Kok dinosaurus enggak disebut di situ? Apa benar Tuhan menciptakan semuanya dalam 6 hari? Apa benar bumi ini cuma 6.000 tahun umurnya, saudara? Apapun yang kita katakan tentang kitab Kejadian, ada satu hal yang Anda nggak bisa pungkiri. Di dalam kitab Kejadian ini, kita bisa belajar tentang kebiasaan manusia yang sudah ada sejak dari dulu sampai hari ini nggak pernah berubah, saudara. Anda mengerti maksud saya? We can learn so much about human behavior. Tingkah laku manusia yang dari dulu sampai hari ini nggak pernah berubah. Saya kasih contoh. Manusia itu nggak pernah puas, saudara. Sejuta hal yang boleh dilakukan, satu yang gak boleh dilakukan, dia tetap lakukan. Manusia itu curiga sama Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan gak ngebolehin saya makan itu? Jangan-jangan Tuhan ingin menyembunyikan sesuatu yang baik dari saya. Makanya saya dilarang makan. Anda mau tahu pertanyaan yang paling pertama muncul di dunia kita, di sejarah dunia ini. Pertanyaan yang paling pertama muncul di Alkitab adalah ini, saudara. Apa benar Tuhan bilang kalau kamu gak boleh makan buah dari pohon-pohon yang ada di taman? Itu pertanyaan pertama dari si jahat, dari ular itu. Sampai hari ini Anda dan saya masih dihadapkan dengan pertanyaan itu setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Apa benar Tuhan bilang gitu? Setiap hari Anda dihadapkan dengan pertanyaan, apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu menyembunyikan sesuatu yang baik dari saya? Kalau Tuhan bilang ini, apa saya bisa percaya apa yang Tuhan katakan itu kalau saya ikuti itu akan membawa kebaikan dalam hidup saya? Atau jangan-jangan kalau Tuhan bilang jangan begini, jangan-jangan Tuhan ingin menyembunyikan sesuatu yang baik dari saya. Sampai hari ini. Nah, itu bonus buat Anda. Saya ingin membandingkan cerita yang terjadi di Taman Eden ini dengan satu perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada orang banyak.
Di Lukas 19 ada satu perumpamaan. Anda tahu ya perumpamaan the parables ya. Yesus biasa kalau ngajar tuh suka pakai ilustrasi, suka pakai cerita. Sehingga orang tuh jadi tertarik, jadi bisa gampang ngerti, gampang ingat saudara. Nah ada satu perumpamaan yaitu perumpamaan uang mina. Siapa yang pernah dengar di sini? Perumpamaan uang mina. Ini ada di Lukas 19. Nah perumpamaan uang mina ini mirip-mirip lah dengan perumpamaan talenta. Siapa yang pernah dengar perumpamaan talenta? Nah lebih banyak ya. Perumpamaan talenta itu kan uang kayak emas gitu ya. Di Matius dicatat perumpamaan talenta itu adalah ketika ada satu tuan yang dia mau berpergian. Lalu dia panggil hamba-hambanya. Lalu yang satu dia kasih berapa? Satu. Yang satu dia kasih? 2. Yang satu dia kasih? 5 ya. Ada kasih 5, kasih 2, kasih 1. Nah perumpamaan uang mina ini mirip. Tapi nggak sama saudara. Yuk kita lihat sama-sama ya. Perumpamaan uang mina. Saya lagi tengah-tengah baca buku yang judulnya The Scandal of the Kingdom. How the parable of Jesus, perumpamaan Yesus merevolusi kehidupan kita dengan Tuhan. Kerajaan yang scandalous, yang penuh dengan skandal katanya. Nah penulis dari buku ini bilang bahwa perumpamaan uang mina ini dia menyebutnya the parable of dollar. Perumpamaan tentang dolar. Kalau udah dengar dolar nih udah pada bangun semua nih saudara ya. Perumpamaan tentang dolar. Kita lihat ceritanya yuk sama-sama yuk. Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi ternyata belum ada. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu, ada ya? Oke. Nobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Jadi ceritanya gini, I'm off. Ada seorang bangsawan nih yang akan berpergian untuk dinobatkan menjadi raja, lalu dia akan kembali. Jadi pada waktu itu sangat umum kalau ada orang terhormat atau bangsawan, mereka pergi ke kota Roma misalnya. Dan di kota Roma itu ada beberapa orang penting yang akan melantik orang itu menjadi raja. Lalu waktu dia balik ke daerahnya, dia menjadi raja tuh atas teritori daerah di mana dia tinggal. Nah, sebelum bangsawan ini pergi, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Si tuan ini sebelum dia pergi, dia panggil nih 10 hambanya. Dan masing-masing dikasih 1 mina, saudara. Mina itu kayak silver coin, koin perak. 1 mina itu sama dengan 3 bulan gaji. Lumayan ya saudara, lumayan cukup banyak ya. Jadi masing-masing dikasih 1 mina kepada 10 hamba-hamba ini. Lalu dia bilang gini, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dalam bahasa Inggrisnya, do something with it, engage in business. Ya pokoknya diapain kayak, pokoknya diusahain, dijalanin saudara. Tadinya saya mau pakai kata diputerin, tapi kalau kita ngomong diputerin itu udah bahaya saudara. Ya kan? Kadang-kadang tuh uang bisa diputerin, bisa muter dulu ke live casino, terus baru balik lagi gitu ya saudara ya. Atau enggak udah diputerin ke live casino tapi nggak balik saudara, jadi nggak muter. Jadi bukan diputerin, tapi diusahain katanya, diusahain uang ini. Dan berikutnya terjadilah, ketika orang ini kembali, dia pergi, terus dilantik jadi raja, dia balik. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Waktu dia balik dan sudah menjadi raja, dia panggil semua hamba-hambanya yang dia kasih 1 mina, saudara. 1 mina itu berapa? 3 bulan gaji, ya kan? Dia pingin tahu, ini duit yang saya titipin, ini diapain? Diusahakan nggak? Dijalankan nggak? Akhirnya datang orang yang pertama dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan berapa? 10 mina katanya. Dikasih 1, diusahakan jadi 10. Katanya kepada orang itu, kata tuannya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Anda bantu saya, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Langsung dikasih tanggung jawab
untuk mengawasi 10 kota, saudara. Hamba yang pertama dari 1 mina bisa dilipat gandakan 1000% sampai 10 mina. Dan Tuhannya memuji. Dia bilang gini, kamu setia dalam perkara kecil. Nah, ada satu yang menarik yang saya ingin kita ketahui. Saya berpikir mungkin hari itu Yesus sedang mencoba memberitahu kepada orang-orang yang mendengarnya. Termasuk hari ini juga Yesus ingin memberitahu kepada Anda dan saya. Mungkin sedikit menyindir, saudara. Karena dia bilang gini, kamu setia dengan perkara kecil. Menurut saya 3 bulan gaji itu bukan perkara yang kecil, saudara. Itu cukup banyak, saudara. Yesus bilang gini, kamu setia sama perkara yang kecil. Tapi namanya kita manusia, kita seringkali merasa apa yang kita punya itu kecil. Benar ya saudara? Apa yang kita punya itu gak terlalu berguna, gak terlalu signifikan, gak terlalu bisa diapa-apain. Kita selalu mikir apa yang kita punya itu gak cukup. Andai aja saya punya lebih, saudara. Kita mikir bahwa talenta yang Tuhan kasih, kepintaran, intelektual yang Tuhan kasih, hidup yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, itu nggak cukup buat kita. Nggak terlalu signifikan buat kita. Makanya kadang kalau kita dengar anak-anak muda yang besar di Amerika ini, orang Indonesia, kadang-kadang dengar mereka lucu juga, saudara. Mereka ngeluh, saudara, aduh nggak cukup, nggak punya apa-apa. Padahal kita yang tinggal di US, kita bisa melihat ada begitu banyak kesempatan, opportunities. Ada begitu banyak resources, saudara. Mungkin sekali-sekali mereka perlu ke Indonesia untuk melihat semua itu. Nah, ceritanya berlanjut, datanglah yang kedua. Dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang Tuhan kasih telah menghasilkan berapa? 5 mina. Hamba yang kedua datang. Dia bilang, Tuhan kasih saya 1 mina, sekarang jadi berapa saudara? Jadi 5. Katanya kata Tuhan itu kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dari 1 jadi 5, akhirnya dia dipercayakan untuk menguasai 5 kota. Saudara. Nah biasa seperti yang Anda tahu. Perumpamaan Yesus kayak film-film itu, serunya di akhir-akhirnya saudara. Datanglah hamba yang ketiga ini. Ya. Mungkin kalau Anda nonton film ini musiknya mulai berubah, saudara. Hamba yang ketiga ini bilang gini, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, saudara. Ini hamba yang datang ini, yang ketiga ini, saudara. Disuruh melakukan sesuatu dengan apa yang Tuhannya titipkan, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Hamba yang ketiga ini bilang gini, Tuhan kasih saya 1, nih saya balikin nih 1. Apa alasannya saudara? Kita lihat alasannya di ayat berikutnya. Katanya kepada orang itu, ayat 21, sebab aku takut akan Tuhan. Ini alasannya. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Hambanya ini berkata, alasan saya nggak melakukan apa-apa dengan uang mina yang Tuhan titipkan, karena saya takut sama Tuhan. Karena Tuhan adalah orang yang keras. Tanpa kita sadari, ini orang mencoba untuk melemparkan tanggung jawab, saudara. Dialihkan fokusnya jadi kepada Tuhan itu, bukan kepada dirinya sendiri. Alasan saya nggak melakukan apa-apa karena saya takut sama Tuhan dan karena Tuhan adalah orang yang keras. Lalu ini respon dari Tuhannya, saudara. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Tuannya bilang gini, kamu punya gambaran yang salah tentang aku. Tapi karena kamu percaya akan hal itu, aku akan menghakimi kamu berdasarkan apa yang kamu ucapkan. Tapi biar gimana pun tuannya masih penasaran, saudara. Mungkin dia mikir, masa sih ada orang yang segitunya ya kan? Dititipin, dikasih, disuruh usahain tapi gak diapa-apain. Akhirnya tuannya nanya lagi, jika demikian mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Bahasa Inggrisnya, kenapa kamu gak taruh di bank gitu, saudara? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Paling enggak kata tuannya, aduh, ya kan? Jalan ke bank,
bawa ID, bawa proof of address, kasih waktu kamu 15-20 menit, buka rekening, masukin uang di situ, taruh, nanti waktu aku balik, uangnya udah berbunga. Tapi untuk jalan ke bank aja kamu nggak lakukan. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 mina itu. Tuhan bilang sama orang-orang, dia punya 1 mina, ambil 1 mina itu, terus kita kasih kepada orang yang punya 10 mina. Karena kamu gak menghargai, karena kamu pikir 1 uang mina itu gak berarti apa-apa buat kamu, menurut kamu gak cukup, kamu gak menghargai, ya udah kita ambil aja, terus kita kasih kepada yang 10 orang yang punya 10 mina. Tapi orang-orang penasaran, saudara. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Orang-orang bingung, ya kan? Kenapa ini dikasih kepada orang yang udah punya banyak? Lalu Yesus bilang sama orang-orang itu, inilah kenapa prinsip kerajaan Allah begitu scandalous. Kenapa berbau-bau skandal? Karena ini, dikasih prinsip kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, Anda bantu saya, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Bapak Ibu, buat Anda dan saya, prinsip ini bukan sesuatu yang baru. Kita udah sering dengar, walaupun kadang kita nggak ngerti, walaupun kadang kita nggak praktekin, tapi kita udah sering dengar. Karena dalam 2000 tahun terakhir ini sudah diberitakan. Siapa yang setia dengan perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar. Siapa yang bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil, dia akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kita udah sering dengar itu, saudara. Ya kan? Anda mau orang Kristen, Anda bukan orang Kristen, Anda melihat ini dipraktekkan. Di tempat kerja, orang yang bisa dipercaya dengan hal-hal kecil, dia akan dipercayakan dengan hal yang besar, saudara. Tapi buat orang-orang di masa Yesus, mungkin baru pertama kali mereka dengar prinsip ini. Tapi masalahnya buat kita gini, setiap kali kita dengar kata tanggung jawab, ini yang kita pikirin, aduh kerjaan apa lagi nih. Ya kan? Setiap kali kita mikirin tanggung jawab, kita mikirnya gini, aduh repot lagi nih, saudara. Tapi kalau Tuhan kasih tanggung jawab kepada Anda nih, kamu bertanggung jawab ya $1 juta saya kasih ke dalam hidup kamu. Anda mau gak, saudara? Iya kan? Nih, kamu tanggung jawab ya, saya kasih perusahaan, saya kasih bisnis baru. Kita mau, saudara. Tapi kalau kita dengar kata tanggung jawab, kita selalu bilang, aduh, kerjaan lagi, repot lagi. Hari ini saya mau tutup, saudara. Sebentar saya selesai. Saya penasaran, saya ingin bandingkan, saya ingin kontraskan 2 cerita ini. Antara yang terjadi di Taman Eden dengan perumpamaan Yesus. Di Taman Eden, Adam dan Hawa dikasih tanggung jawab, 1 tanggung jawab. Jangan makan dari pohon itu. Ya, 1.000.000 hal lain kalian boleh lakukan. Tapi kata Adam dan Hawa, itu semua gak cukup. Saya tetap mau makan yang 1 itu. Di perumpamaan Yesus, saudara, hamba yang ketiga dikasih 1 mina, 3 bulan gaji. Nih, jalanin, nih usahain. Paling gak masukin ke bank biar dapat bunga. Hamba yang ketiga bilang gini, ya elah 1 mina, bisa buat apa sih? Wah, zaman sekarang 1 mina mah gak ada apa-apanya. Dimasukin ke bank juga dapat berapa sih bunganya? Ya kan? Tetap gak dapat banyak. Akhirnya, dia gak berbuat apa-apa, saudara. Ya kan? Coba yuk kita renungkan yuk. Jangan sampai kita ini hidup seperti itu, saudara. Soal waktu, soal uang kita. Aduh, gue gak punya talenta apa-apa. Talenta gue terlalu kecil, ya kan? Pemberian saya terlalu kecil, ya kan? Aduh, ngapain sih cuma mencet-mencetin komputer doang, ya kan? Aduh, ngapain sih cuma ngeliatin anak-anak doang gitu. Jangan sampai kita merasa apa yang kita punya, apa yang kita lakukan terlalu kecil. Ada banyak dari kita yang kehilangan kesempatan karena kesempatan itu terbungkus dengan hal-hal yang kecil, saudara. Keren gak, saudara? Kayak motivator-motivator ya. Ada banyak kita kehilangan kesempatan karena kesempatan itu terbungkus dengan yang namanya tanggung jawab. Kita bisa mengenal orang
Kita bisa mengenal nih orang nih kayak gimana nih. Begitu orang ini dikasih tanggung jawab, saudara. Kita bisa mengenal siapa diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya, saudara. Waktu kita diberikan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bisa mereveal seperti apa orang lain dan seperti apa diri kita. Tanggung jawab itu bisa membantu kita mengetahui orang itu kayak apa sih, atau enggak diri kita kayak apa sih. Di Taman Eden, satu perbandingan lagi. Adam menyalahkan istrinya menyalahkan ular. Di perumpamaan yang Yesus ceritakan, hamba yang ketiga melemparkan dan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya adalah tanggung jawab dia, dialihkan kepada tuannya. Dia salahkan tuannya. Lu sih kayak begitu jadi orang yang menakutkan, orang yang keras. Makanya saya nggak melakukan apa-apa dengan satu mina yang dikasih, yang dititipkan. Dialihkan tanggung jawab. Bapak, Ibu, teman-teman, saya lagi mikir dalam perjalanan hidup kita ini, apa benar sih semuanya yang kita lalui itu salah orang lain, saudara? Masa iya sih kemungkinan kecil aja, saudara, itu gak pernah salah kita gitu, saudara. Ya kan? Apa benar sih dalam perjalanan hidup ini ya, yang selalu salah tuh adalah entah ekonominya lah, entah pemerintahnya lah, entah job marketnya lah lagi sepi, saudara. Masa sih gak ada kemungkinan kecil aja itu adalah tanggung jawab kita? Mungkin gak sih kalau misalnya kita ngatur keuangan kita dengan baik, ada cadangan untuk emergency, kita rencanakan dengan baik, saudara, kita gak masuk ke dalam kebiasaan ngutang, nyicil ini, nyicil itu, semua dicicil, ya kan, saudara. Jadi kalau misalnya ekonomi sampai jatuh, krisis sampai terjadi, kita jadi gak panik, saudara. Apakah benarkah selalu salah ekonomi? Apakah benarkah semua selalu salah sistem pemerintahan? Apakah benarkah semua selalu salah orang lain? Di setiap hari saya punya grup WA, isinya 6 orang, saudara. Teman-teman baik, teman-teman ngobrol. Setiap hari kita ngobrol. Ya kalau lagi berantem sama pasangan, sama istri, yang istri kita curhat di grup itu. Kalau cerita tentang anak-anak, cerita tentang kerjaan, cerita tentang bos di tempat kerja, cerita tentang rekan kerja. Pokoknya kita cerita apa aja, saudara, di grup itu. Nah, di grup ini juga adalah sekelompok orang yang kita udah melayani Tuhan sama-sama, udah lama. Kita juga memulai gereja ini sama-sama, 6 orang itu, saudara. Nah, waktu awal-awal kita melayani Tuhan, melayani pelayanan, kita tuh sering pergi kayak ke konferensi-konferensi gereja, terus ke konferensi-konferensi leadership, saudara, konferensi tentang belajar tentang kepemimpinan. Nah, di grup itu seperti yang saya bilang, seringkali kita mengekspresikan rasa frustasi kita. Aduh, kenapa ya istri saya kok gitu? Aduh, kenapa ya suami saya kok gitu? Aduh, kenapa ya pegawai saya kok gitu? Aduh, kenapa ya bos saya kok begitu? Pokoknya kita mengekspresikan kenapa ya anak saya kok gitu. Mengekspresikan berbagai macam rasa frustasi. Tapi anehnya yang saya perhatiin, ini yang keluar dari mulut kita semua pada akhirnya. Pada akhirnya kita bilang gini, iya ya, but it's me. Tapi gua yang harus berubah. Gua yang harus jadi pemimpin yang lebih baik lagi. Gua yang harus lebih sabar lagi. Gua yang harus jadi bos lebih baik. Gua yang lain kali harus komunikasi lebih jelas lagi. Yang harus memimpin lebih baik lagi, saudara. Kenapa? Karena selama kita ikut leadership conference, kita dikasih tahu that there is power in taking responsibility. Ada kuasa, ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kita mulai memutuskan untuk mengambil tanggung jawab, saudara. Karena pilihannya cuma 2, ya kan? Antara kita punya kebiasaan mengambil tanggung jawab, atau kita akan selalu menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Cuma itu 2 pilihan. Presiden Amerika bernama Harry Truman. Dia berkata, the buck stops here. Siapa yang pernah dengar ungkapan itu? The buck
stop here. Artinya tanggung jawab itu berhenti di saya. Daripada kita lempar-lemparin, ya kan? Adam dilemparin ke Hawa, Hawa dilemparin ke ular. No. Presiden Harry Truman says, the buck stop here. Tanggung jawab berhenti di sana, di saya. Presiden John F. Kennedy bilang ini, saudara, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Jangan tanya apa yang negara ini bisa lakukan untuk Anda, tapi tanyalah apa yang Anda bisa lakukan untuk bangsa ini, kata Presiden John Kennedy. Anda ganti aja kata negara itu, saudara. Jangan tanya apa yang istri Anda bisa lakukan untuk Anda, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk istri Anda. Sedap sih. Nanti kalau bagus-bagus masuk bayar nih, kayak motivator gitu kan ya. Kalau mau datang bayar, makanya jangan sedap-sedap. Ganti aja negara dengan kata lain. Jangan tanya apa yang pemerintah bisa lakukan untuk Anda, apa yang Anda bisa lakukan untuk pemerintah. Jangan tanya apa yang gereja bisa lakukan untuk Anda, tapi apa yang Anda bisa lakukan untuk gereja, saudara. Cara yang terbaik buat kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Saya mendengar ini, saudara, terus saya catat, wah ini buat bahan khotbah nih. Cara yang terbaik adalah ini, bercermin dan melihat ke jendela secara bersamaan. Itulah cara terbaik dalam kita menjalani hidup. Bercermin dan melihat ke jendela. Kalau kita selalu bercermin, maka kita akan menghakimi diri kita sendiri. Kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Aduh, tahu dulu, kita akan hidup dalam penyesalan, saudara. Aduh, tahu gitu gue gak bikin keputusan itu. Mestinya dulu gini, mestinya dulu gitu, saudara. Kalau kita hanya lihat ke cermin, maka kita akan terus menghakimi diri kita sendiri. Tapi kalau kita cuma melihat ke jendela dan gak pernah bercermin, maka selalu yang salah adalah di luar sana. Anda mengerti maksud saya, saudara? Ya kan? Selalu yang salah orang lain. Nggak pernah salahnya kita, ya kan? Ada yang salah nih sama dunia ini. Tapi kalau kita bercermin dan lihat ke jendela selalu dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang terjadi, saudara. Kita mengamati, oh oke, ini yang terjadi di luar sana, ini situasinya, oh ini yang terjadi di dunia sekeliling saya. Ini yang saya bisa lakukan. Ini yang saya punya. Ini yang saya bisa control atau kendalikan. Ini yang jadi tanggung jawab saya, saudara. Anda mengerti maksud saya, saudara? Tanggung jawab Anda dan saya adalah kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan apa yang kita punya, saudara. Itulah tanggung jawab kita. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, seharusnya kita ingat, mestinya saya tuh yang ada di sana. Saya yang buat dosa, mestinya saya yang menanggung dosa saya. Saya yang berbuat, kenapa Yesus yang bertanggung jawab? Tapi Yesus melakukan itu, dia bayarin dosa kita. Anda mau tahu kenapa? Supaya sekarang Anda bisa melakukan tanggung jawab Anda. Apa tanggung jawab Anda dan saya? Dosa udah dibayarin sama Yesus. Tanggung jawab Anda dan saya adalah hidupi hidup Anda setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Hidupi hidup Anda setiap hari, saudara, dengan tujuan Tuhan yang sudah ditaruh di dalam hidup Anda dan saya. Tanggung jawab Anda dan saya supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, dengan apa yang Tuhan karuniakan dan dengan apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Itulah tanggung jawab kita, saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Ko Beni boleh tutup dalam doa. Setelah itu kita akan menikmati makan siang bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi dan siang hari ini kami boleh belajar banyak mengenai firman Tuhan. Dan juga biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan dalam melalui dan menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk setiap makanan yang sudah dihidangkan dan disiapkan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami.
Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami juga akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk menerima berkat yang dari padamu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada anaknya tunggal Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat sama katakan. Amin. Happy Sunday, Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday kepada kita semua, Anda kasih.